Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kajian kita yaitu al-ushul tsalatsah ya. Kemarin kita sudah membahas sampai berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setelah membawakan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Al-Asr, itu demi waktu. Kemudian Allah menyebutkan bahwa manusia itu pada asalnya semuanya merugi. Kemudian Allah mengecualikan siapa yang tidak merugi, itu yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, orang yang beriman. Dan sudah kita jelaskan bahwa iman tidak akan lurus kalau kita tidak di atas ilmu. Tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar kalau ternyata kita tidak mempunyai ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Yang kedua yaitu beramal soleh, wa amilus shalihat. Dan amal soleh tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqqi, yang ketiga yaitu saling berwasiat tentang kebenaran, saling menasihati. Kewajiban kita saling menasihati, ibu ya, bapak. Sebab yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, kealfaan. Tentu kita berusaha untuk saling menasihati di dalam kebaikan, bukan saling menasihati di dalam keburukan. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, itu saling menasihati tentang kesabaran. Kenapa? Sabar dalam apa? Ya, supaya kita sabar dalam menuntut ilmu, supaya kita sabar di dalam mengamalkan ilmu, supaya kita sabar di dalam saling berwasiat tentang kebenaran itu. Ya, karena kehidupan kita, iman kita tanpa kesabaran itu tidak akan bisa hidup. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Kesabaran di dalam keimanan itu sama dengan apa? Kepala untuk badan. Sebagaimana kepala, badan tidak akan bisa hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan bisa hidup tanpa kesabaran. Karena kita menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, tidak? Butuh. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah butuh kesabaran, tidak? Butuh. Kadang ketika kita mengamalkan perintah Rasul, ya, seringkali ada orang-orang yang tidak suka kepada kita misalnya. Ketika kita meninggalkan perintah Rasul, terkadang terasa berat. Apalagi yang namanya ya larangan-larangan Rasul itu kan sesuatu yang disukai oleh hati kita, Pak. Syahwat kita itu suka kepada maksiat itu. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa meninggalkan maksiat-maksiat itu. Oleh karena itulah, ya, hanya orang-orang yang bersabar saja
yang mampu untuk mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujahnya ya kepada makhluknya kecuali surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, itu sudah cukup buat mereka. Ya, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya itu firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosamu. Kata Imam Bukhari, fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ini penting. Ya, dalam kehidupan dunia saja kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Ibu mau bikin kue, gimana mau bisa bikin kue kalau kita tidak punya ilmunya? Sebelum bikin kue, nuntut dulu ilmunya, tanya ke ahlinya. Ya, ibu gimana sih caranya bikin kue apem? Oh begini. Oh sudah tahu ilmunya, praktekan. Sekarang kita nggak tahu bagaimana cara bikin kue apem, ya, atau kue cucur, atau combro. Tapi karena kita tidak tahu, kita tidak akan bisa membuatnya, ya kan? Saya mau bikin sajalah, terserah mau bikin apa, kayak combro-combroan, ya, tahu-tahu jadi kue asal jadi. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat, masalah agama. Sebelum sholat kita harus belajar dulu bagaimana tata cara sholat. Sebelum berwudu kita harus belajar dulu bagaimana tata cara berwudu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menuntut ilmu, Pak Ibu, ya. Oleh karena itulah ya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya selalu menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Karena penting sekali. Kemudian beliau berkata, penulis kitab Al-Usulul Thalathah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal amalu bihin. Ketahuilah semoga Allah merahmati dirimu bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara berikut ini dan mengamalkannya. Apa 3 perkara ini yang wajib dipelajari oleh setiap kita muslim dan muslimah, dan ini hukumnya fardhu ain? Al-ula, yang pertama kata beliau, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwa Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Allah yang menciptakan kita, Ibu. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari sari pati yang memancar air mani, lalu Allah jadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu berkembang menjadi segumpal daging. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, dan beliau orang yang benar dan harus dibenarkan. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan air mani. Tsumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Darah, segumpal darah. Ya. Tsumma takunu mudghatan mithla dzalik.
kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Berarti sudah 3 kali 40 hari. Berapa hari itu, Pak? 120 hari. Tsumma yursalu ilaihi malak, setelah sempurna 120 hari, Allah pun kirimkan kepadanya malaikat. Wa yafayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat pun meniupkan roh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat untuk si janin ini. Bikat birizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyun aw sa'id. Ditulis apa? Rezekinya. Ditulis apa? Ajalnya. Ditulis apa? Amalnya. Ditulis apa? Apakah dia akan bahagia atau sengsara. Subhanallah. Padahal pada zaman itu, Pak, belum ada yang namanya USG, belum ada namanya kecanggihan-kecanggihan. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Tentu itu diberitahu oleh Allah pencipta manusia. Dan ternyata di zaman ini setelah adanya kecanggihan-kecanggihan, betul sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, bahwa memang manusia demikian tahap penciptaannya. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di usia 50 hari Allah mengirim malaikat, lalu kemudian digenggamnya alaqah, ya, darah. Lalu malaikat itu berkata kepada Allah, "Ya Rabb, ini bakalan jadi atau gugur?" Kalau Allah izinkan jadi, Allah berfirman jadi. Lalu malaikat itu berkata lagi, "Ya Rabb, ini laki-laki apa perempuan?" Allah pun memutuskan laki-laki atau perempuan. Lalu kemudian malaikat itu menggambar alaqah tersebut, mana bagian yang akan jadi kepala, tangan, kaki. Itu pada usia berapa hari? 50 hari. Makanya ya, di zaman modern ini para dokter kandungan mengatakan sebetulnya usia 2 bulan itu sudah bisa ketahuan laki-laki apa perempuannya. Karena memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa usia 50 hari itu laki-laki atau janin itu sudah ditentukan apakah laki-laki atau apa? Wanita. Shadaqa Rasulullah. Ya, subhanallah. Al-Quran dan hadis bercerita kepada kita tentang bagaimana penciptaan manusia. Allah yang sudah menciptakan kita. Dan ingat Pak, Ibu, Allah selalu mengingatkan kita tentang penciptaan diri kita, agar Allah ingat bahwa Allah pun mampu untuk menjadikan kita bangkit dari kuburan kita. Allah berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha, alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta." Bukankah manusia tadinya setetes air mani yang terpancar, kemudian Allah jadikan ia segumpal darah, lalu Allah ciptakan dan sempurnakan ia, lalu Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan yang telah mati? Artinya kalau Allah mampu menciptakan kita dari awal, yang tidak ada jadi ada, menciptakan kita dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi manusia yang hidup, bagi Allah mudah Pak untuk menciptakan manusia yang sudah meninggal dunia, kemudian dibangkitkan lagi menjadi manusia sempurna kelak di padang mahsyar. Subhanallah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Maka di sini beliau berkata, perkara yang pertama yang harus kita ketahui, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah ya yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah menghidupkan kita, sudah otomatis Allah pasti akan menanggung rezeki kita Pak.
Allah kasih rezeki kita di dunia ini, Masya Allah, berbagai macam rezeki. Semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah berikan kepada kita insting untuk menyedot ASI ibu kita. Allah pun jadikan ibu kita sayang, orang tua kita sayang kepada kita dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Bisanya cuman oa. Bisanya cuma nangis. Dalam keadaan lemah manusia itu. Lalu kemudian tumbuh dia ngorondang. Mulai dia berdiri, mulai dia berjalan. Tapi apa yang terjadi setelah besar? Dia malah ingkar kepada Rabb-Nya. Allah berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Dia memberikan kepada kami perumpamaan dan dia lupa kepada penciptaan dirinya sendiri. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang itu yang telah hancur? Maka Allah berfirman, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan Allah mengetahui segala penciptaannya. Allah memberikan rezeki kepada kita, ibu-ibu sekalian. Berbagai macam rezeki. Apa yang kurang? Allah sediakan oksigen karena manusia harus bernafas, ya tidak? Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, survei ke rumah sakit, harga oksigen per tabung gasnya berapa? Per liternya lah. Saya dengar katanya oksigen per liternya itu bisa 10 ribuan, Pak. Sekarang kalau kita hirup oksigen dalam 24 jam berapa liter, Pak? Kalau misalnya setiap hari kita menghirup udara itu, oksigen itu 15.000 liter dalam sehari, kalikan aja 10.000. Saya yakin lebih dari itu, Pak. Masya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat, dan subhanallah kita bernafas tanpa harus berpikir, otomatis nafas. Masya Allah, nikmatnya. Allah sediakan air karena manusia butuh air. Allah sediakan matahari karena manusia butuh kepada cahaya dan pemanasan. Allah sediakan tanaman-tanaman hijau-hijauan karena manusia butuh kepada serat-serat dedaunan. Allah sediakan binatang-binatang karena manusia butuh kepada hewan. Apa yang kurang? Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya rezeki seorang manusia tidak akan habis sampai ia meninggal dunia. Kata Rasulullah, "Fa inna ahadakum lan yamuta hatta yastawfiya rizqah." Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai habis rezekinya. Selama kita masih ditakdirkan oleh Allah hidup, rezeki akan terus mengalir, Pak. Makanya kita jangan khawatir dengan namanya rezeki. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa ajmilu fit talab. Berbuat baiklah dalam mencari rezeki. Cari rezeki yang halal. Jangan mencari rezeki yang haram. Allah menyediakan di muka bumi ini rezeki yang halal banyak sekali, insya Allah. Asal kita ada kemauan, Allah berikan. Tapi terkadang kan di zaman sekarang banyak orang berkata, aduh, yang haram aja susah bagi yang halal, Ustaz. Kata siapa? Yang halal banyak, insya Allah. Asal kita mau mencarinya. Bismillah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Di antaranya Allah menyatakan dalam surat At-Talaq tuh, Pak, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Jadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bukannya menutup pintu rezeki, Pak, bukan. Justru itu membuka pintu apa? Rezeki. Iya, betul. Nah sekarang kok kita lihat orang yang banyak berbuat maksiat malah dikasih rezeki banyak, gimana tuh ya Ustaz ya? Orang yang banyak berbuat maksiat tapi diberikan rezeki banyak oleh Allah, itu musibah buat dia. Makanya kata Rasulullah, "Idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya." Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa innama huwa istidraj, itu sedang diulur oleh Allah supaya tambah sesat itu orang. Adapun orang yang bertakwa diberikan rezeki di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sekalian, Allah juga berfirman tentang mengisahkan tentang Nabi Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang lebat, dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak dan harta yang banyak, dan Allah akan jadikan untuk kalian apa? Kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Rupanya banyak istighfar itu membuka pintu rezeki, Pak, Ibu ya. Silaturahim membuka pintu rezeki juga, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, man sarrahu an yunassa lahu fi umurihi wa an yuwassa' lahu fi rizqihi, siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Silaturahim itu apa sih? Silaturahim itu artinya ia berkunjung kepada karib kerabat. Kalau di orang Indonesia atau sekarang silaturahim itu maknanya luas gitu. Pergi ke rumah teman sebutnya silaturahim, padahal itu bukan silaturahim. Silaturahim itu menyambung hubungan rahim. Kalau teman, dia orang Jawa, kita orang Sunda, apa hubungannya kan gitu. Terus itu apa namanya? Itu namanya kalau dalam bahasa Arab ziarah. Itu mau ziarah kubur atau iya. Itu artinya berkunjung, Pak. Baik ibu-ibu sekalian, jadi yang pertama kata beliau, annallaha khalaqana, Allah yang sudah menciptakan kita, wa razaqana, Allah yang sudah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Apakah kita mengira Pak, kita hidup di dunia itu hanya untuk sendagurau, sia-sia, main-main, cuma makan, hardolin? Ya. Tidak, Pak, Ibu. Kita hidup di dunia ini ada sebuah tujuan yang agung, Pak. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup, dia akan dibiarkan sia-sia begitu? Kata Imam Syafi'i, suda ay alladzi la yu'mar wa la yunha. Ya. Artinya, mungkinkah manusia hidup di dunia tanpa diberikan perintah, tanpa diberikan larangan? Tidak mungkin, Ibu, Bapak. Ingat, Allah menciptakan kita lebih daripada hewan. Apa kelebihan manusia Pak dibandingkan dengan hewan? Akal untuk berpikir. Hewan tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, ya kan? Hewan tidak bisa menuntut ilmu. Apa pernah kita melihat ada ya
kambing belajar di sekolah, belajar A, B, C, D. Apa pernah Bapak melihat atau Ibu melihat sapi yang bisa baca A, B, C, D, E, F, G? Nggak ada, Pak. Tapi manusia diberikan oleh Allah karunia, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akalnya dia berpikir tentang kehidupannya. Makanya berbahagialah Pak orang yang menggunakan akal pikiran dia untuk memikirkan tentang hakikat kehidupan dia ini. Kemana dia mau pergi? Ya. Maka oleh karena beliau berkata di sini walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Tetapi Allah mengutus kepada kita Rasul. Sebagai kasih sayang Allah kepada makhluknya, Allah utus kepada kita Rasul, Pak. Bayangkan kalau tidak ada Rasul. Mungkin kita hidup di dunia ini bayangkan apa? Bagaikan binatang ternak. Akan tetapi Allah mengutus para Rasul untuk mengingatkan tentang perjanjian yang pernah Allah ambil dari kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak-anak Adam dari punggung mereka itu, di mana Allah berfirman, "Bukankah aku adalah Rabb kalian?" Mereka berkata, benar, kami bersaksi. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah pun mengusap punggungnya Nabi Adam. Lalu dikeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat termasuk kita. Kadzar, kata Rasulullah, seperti semut-semut yang kecil. Lalu Allah berfirman kepada seluruh keturunannya itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua berkata bala. Kayaknya kita nggak pernah merasa ya Pak ya. Kapan dulu kita? Kata para ulama, itu adalah fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya, itu mengakui akan adanya Tuhan pencipta semua manusia, mengakui akan adanya Rabb semua manusia pada asalnya. Ikhwatul Islam a'azakumullah, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu adalah perjanjian yang pernah Allah ambil dari kita, Pak. Tapi Allah Maha kasih sayang. Allah tidak mencukupkan dengan perjanjian itu. Tapi Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa Allah mengutus para nabi dan rasul, Pak? Untuk membawa wahyu, untuk membawa risalah, untuk membawa keterangan sebagai hujah atas manusia, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada alasan lagi seorang manusia berkata, ya Allah, ya saya tidak tahu. Allah berfirman, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Makanya Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalam api neraka sekelompok manusia, maka malaikat penjaga api neraka berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka berkata, benar ya Allah, ya benar, fakadzabna, namun kami mendustakannya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, seorang hamba yang berakal, dia akan berpikir untuk apa ia hidup di dunia. Kenapa Allah ciptakan kita? Ketika ia berpikir, kemana saya akan berjalan? Apakah begitu sia-sia saja saya hanya sebatas makan, minum, cari duit, cari harta, selesai? Kalau begitu sia-sialah hidup saya di dunia. Seorang mukmin yang berpikir, ibu bapak, dia yakin pasti akan ada suatu hari di mana ditegakkan di situ pengadilan. Orang yang beramal soleh akan diberikan balasan. Orang yang berbuat keburukan akan diberikan balasan.
Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul, ia pasti masuk surga, dan siapa yang memaksiati rasul, ia pasti masuk neraka. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Umat Islam tuh pasti masuk surga, kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Ada yang enggan, kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, faman ya apa ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Apakah manusia ada yang enggan? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang memaksiatiku, ia telah enggan masuk surga. Ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi Rasulullah SAW sudah datang kepada kita membawa peringatan, Pak. Dan ingat ya, di kuburan nanti kita bakalan ditanya tentang Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, seorang mayat akan didatangi oleh malaikat Munkar dan An-Nakir. Apa kata malaikat itu? Wa hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa lelaki yang diutus pada kamu itu? Apa kata seorang mukmin? Wa Muhammad. Ja'ana bil bayyinat fa amanna bih wattaba'na. Ia datang kepada kami dengan membawa keterangan, maka kami beriman kepadanya dan kami pun mengikutinya. Maka kemudian dikatakan kepada si mukmin yang dalam kuburan ini, benar hambaku, perlihatkan tempat duduknya di surga. Ini menunjukkan, Pak, kewajiban kita adalah untuk mengimani Rasulullah, untuk mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Sudah belum kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita di dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, dalam akidah kita, dalam cara makan kita, cara tidur kita, pakaian kita. Semua sudah ditentukan syariatnya oleh Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW membawa kepada kita syariat Allah yang mulia sekali. Bapak dan Ibu sekalian, maka kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tapi Fir'aun memaksiati rasul itu, lalu kami pun adab ia dengan adab yang pedih. Akan Allah berfirman, ingat dahulu Fir'aun kafir kepada Nabi Musa. Maka kalau kalian kafir kepada Nabi Muhammad, kalian pun nasibnya sama dengan Fir'aun. Iya. Rasulullah SAW tidak diutus hanya buat orang Arab, Bu, Pak. Makanya banyak orang Islam kok aneh yang mengatakan katanya jilbab itu khusus buat orang Arab. Iya. Kalau kita orang Indonesia ya jilbabnya sesuai dengan apa? Adat kita lah. Kalau gitu nanti jilbabnya orang asmat koteka dong. Ya. Musibah, Pak. Justru Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk kalian semuanya.
Kalau para nabi ya terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu diutus hanya untuk nabinya masing-masing. Beliau bersabda, wa kanal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Dahulu para nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalaulah Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Makanya Allah sudah mengambil perjanjian dari para nabi semuanya. Apabila Rasulullah sudah diutus dalam keadaan mereka masih hidup, mereka wajib jadi pengikut Rasulullah. Allah berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi semuanya, itu apabila aku telah memberikan kepada kalian al-hikmah dan al-kitab, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, itu Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kalian mengimani nabi ini dan kalian wajib membela nabi ini. Makanya semua nabi, semua rasul, Pak, setelah Rasulullah SAW diutus wajib jadi pengikut Rasulullah. Nanti Nabi Isa di akhir zaman turun pun yang diberlakukan syariat Rasulullah. Beliau turun bukan sebagai seorang nabi pada waktu itu. Rasulullah SAW, Pak, seorang rasul yang telah diberikan oleh Allah kesempurnaan. Dari sisi fisik Rasulullah luar biasa. Kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajha." Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling indah wajahnya. Iya. Disebutkan dalam hadis Anas juga, Rasulullah SAW itu hidungnya mancung, matanya lebar, ya, wajahnya bulat, putih kulitnya, bidang dadanya, lebar pundaknya, dan kekuatan tangan kanannya sama dengan kekuatan 40 ekor unta. Kekuatan Rasulullah SAW. Ya. Siapa saja yang melihat Rasulullah pasti akan jatuh cinta, kata seorang sahabat. Saking luar biasa dari sisi fisiknya. Bahkan Ummu Sulaim suatu ketika Rasulullah SAW pernah tidur siang di rumah Ummu Sulaim karena sangat panas terik. Akhirnya Rasulullah mengucurkan keringat sedang tidur itu. Maka Ummu Sulaim segera mengambil botol minyak wangi, dimasukkannya itu keringat Rasulullah SAW ke dalam botol minyak wangi. Rasulullah pun bangun dan berkata, "Hai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?" Kata Ummu Sulaim, "Hai Rasulullah, aku ingin menjadikan keringatmu sebagai minyak wangiku." Dan sungguh minyak wangi, keringat Rasulullah lebih wangi daripada minyak wangi. Bayangkan Rasulullah SAW keringatnya saja, Pak, ya, lebih wangi dari minyak wangi. Coba ibu-ibu kumpulin keringat suami ibu, lumayan buat minyak nyong-nyong, usir tikus, ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dari sisi fisiknya aja Rasulullah luar biasa. Dari akhlaknya Rasulullah, Masya Allah. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung. Maka dari itulah, ibu, kalau kita mengenal Rasulullah, akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Iya. Kalau kita mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifatnya yang luar biasa, kelembutan dan kasih sayangnya, demikian pula keberaniannya beliau yang luar biasa, Masya Allah. Maka dari itulah berhak bagi kita untuk mencintai Rasulullah. Karena kata para ulama, sebab cinta itu ada 3 atau 4. Yang pertama, cinta karena fisik. Kalau antum melihat sebuah pemandangan yang indah, senang nggak? Senang. Iya. Yang kedua, cinta karena maknawi.
ya orangnya sih biasa-biasa aja lah wajahnya, mungkin di bawah 5, tapi akhlaknya kok bagus ya, akhlaknya bagus, ilmunya hebat. Wah, saya seneng. Cinta bukan karena fisik, tapi cinta karena apa? Sifat-sifat dia. Dan biasanya kata para ulama, cinta yang kedua ini lebih kekal daripada yang pertama. Antum kalau cinta sama istri antum karena kecantikan, lama-lama peot, Pak. Tapi kalau kita cinta istri karena agama dan akhlaknya, insya Allah itu lebih langgeng. Makanya kata Rasulullah, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Cintailah pilihlah wanita yang punya agama dan akhlak, niscaya kamu akan beruntung. Demikian pula seorang wanita. Sebab yang ketiga apa? Jasa. Ibu dikasih terus sama seorang laki-laki setiap hari duit 10 juta. Aduh, ini orang kok baik banget sama saya. Akhirnya karena banyak jasa kita jadi cinta sama dia. Sebab yang keempat kata para ulama, cinta itu adalah tabiat. Seperti anak cinta sama orang tua, orang tua cinta kepada anaknya. Itu tabiat. Nah, 3 sebab yang pertama itu ada pada diri Rasulullah SAW. Fisik. Adakah manusia yang paling ganteng dari Rasulullah? Rasulullah SAW orang yang sangat ganteng, indah wajahnya, badannya yang masya Allah. Rasulullah SAW dari sisi sifat dan akhlaknya luar biasa. Rasulullah SAW dari sisi jasa, adakah jasa yang paling besar dari Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita perintah dan larangan sehingga kita bisa masuk surga sebab karena adanya perantara Rasulullah SAW. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Maka mencintai Rasulullah adalah kehidupan hati, Pak. Kita berusaha untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan cara mempelajari bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cinta Rasul itulah kita kemudian semangat dan berlomba-lomba untuk apa? Menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita, sebagai idola kita dalam kehidupan kita. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu hanyalah orang yang mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, mengharapkan Allah. Yang kedua, mengharapkan kehidupan akhirat. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Maka orang yang punya 3 kriteria inilah yang akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan dia, suri tauladan. Adapun orang yang tidak mempunyai 3 kriteria ini, dia tidak akan mau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Orang yang mengharapkan dunia, apakah kira-kira dia akan mau menjadikan Rasulullah sebagai tauladan? Tidak. Orang yang tidak mengharapkan akhirat, yang tertipu dengan dunia, dengan mabuk dengan dunianya, saya yakin dia tidak akan mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Suri tauladan. Bahkan Pak, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia itu ketika mengikuti syariat Rasulullah, apa katanya? Ini apaan sih syariat, berat banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, ini dilarang. Iya. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya dia menganggap syariat Rasul itu beban. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Kalau kita sudah menganggap syariat Rasulullah sebagai beban yang berat buat kita. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mempersamakan orang-orang ahli kitab seperti keledai. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah
Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat kemudian tidak ia membawa dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar di punggungnya. Tahu nggak Pak Ibu? Keledai itu nggak tahu kalau yang dia di bebannya itu, dipikulnya itu kitab suci. Pokoknya menurut keledai ini beban, ini memberatkan punggung saya, begitu. Berarti kalau kita menganggap Al-Quran ini beban, hadis ini beban buat saya, berarti maaf, kita masih seperti keledai. Padahal perintah dan larangan Allah itu kehidupan untuk hati kita. Perintah dan larangan Allah untuk itu kehidupan untuk hati kita, kebahagiaan hati kita, bahkan kehidupan untuk manusia. Siapa saja yang menjalankan perintah-perintah Allah, maka itu kebaikan buat dia dan untuk kehidupan dia. Bahkan Dajjal saja mengatakan begitu Pak. Dajjal Pak, pernah dengar nggak kisahnya? Ya, ada seorang sahabat ketemu Dajjal di zaman Rasulullah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pak, yang berjenggot, katanya yang berjenggot tuh cukup 4.000 hadis. Ada yang tahu nggak? Sahabat yang pernah ketemu Dajjal di zaman Rasulullah, namanya Tamim bin Aus, kunyahnya Abu Ruqayyah, dari kabilah Tamim. Beliau bercerita kepada Rasulullah, saya dengan beberapa sahabatku suatu ketika berlayar di lautan. Kemudian kami diombang-ambing oleh ombak yang besar 3 hari 3 malam lamanya. Sampai kami pun kemudian terdampar di sebuah pulau, kata dia. Lalu kami bertemu dengan makhluk yang depan dan belakangnya bulu semua, sampai kami nggak tahu mana depan mana belakang. Lalu kami berkata, kamu siapa? Makhluk ini berkata, saya Jasasah. Siapa Jasasah? Dia berkata, hai kaum, udah nggak usah banyak tanya, kamu segera pergi ke sebuah rumah ibadah di sana. Di sana ada orang yang sangat ingin bertemu dengan kalian. Akhirnya kami pun bersegera pergi ke rumah itu. Kata Tamim, aku melihat manusia yang belum pernah aku melihat, manusia sebesar itu. Kaki dan tangannya diikat dengan apa? Rantai-rantai besi. Lalu kami berkata, siapa kamu? Orang yang besar ini berkata, kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Kemudian Tamim berkata, nahnu qaumun minal Arab, kami dari Arab. Kemudian orang besar ini berkata, ma fa'ala Muhammadun wa ashabuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya? Kata Tamim, dia sudah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah sekitarnya. Apa kata Dajjal? Amma law annahum ittaba'uhu lakana khairan lahum. Kalaulah mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Dajjal yang ngomong, Pak. Ya. Kemudian Tamim berkata lagi, lalu siapa kamu? Orang ini berkata lagi, kabarkan dulu kepadaku, apakah pohon-pohon kurma yang ada di negeri Baisan masih ada? Tentang apanya? Masih berbuah apa tidak? Masih. Kemudian Dajjal bertanya lagi, berkata, suatu ketika nanti buah-buahnya, pohonnya tidak akan berbuah lagi. Bagaimana dengan mata air Zughar? Kata Tamim, tentang apanya? Airnya masih ada? Masih. Kata orang ini, nanti airnya akan habis. Bagaimana dengan danau Tobariyah? Kata Tamim, tentang apanya? Airnya masih ada? Banyak. Kata orang ini, nanti akan kering. Apabila nanti itu semua sudah terjadi, aku akan keluar. Aku adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu sudah ada, Pak, di zaman Rasulullah. Dan kelak ia akan keluar di akhir zaman, di sebuah tempat namanya Asfahan.
Asfahan itu sekarang bagian dari Iran. Iya. Isfahan namanya. Ibu-ibu sekalian tuh lihat ya, Dajjal saja mengatakan kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Itulah yang menjadi sebab Tamim masuk Islam. Iya. Yang menjadi sebab Tamim masuk Islam gara-gara perkataan Dajjal itu. Dia segera pergi pulang ke negeri Arab, datang ke kota Madinah, dia masuk Islam karena Tamim tadinya orang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam dan dia pun menceritakan tentang kisah. Bahkan ada sebuah riwayat ibu yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya Al-Bazzar, dan hadis itu sahih. Dahulu kata Abu Hurairah, ada seorang di zaman Rasulullah, ada seorang penggembala domba, kambing yang kehilangan kambingnya. Rupanya dicuri sama serigala. Dikejarnya serigala itu. Diambilnya kambingnya dari serigala itu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si serigala itu duduk, lalu dia ngomong, bagaimana kamu hendak mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepadaku? Kata si serigala. Si penggembala ini bengong. Hah? Ada serigala yang bisa ngomong? Apa kata serigala ini? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih ajaib dari ini? Apa itu? Kata si penggembala kami. Muhammadun bi Yathrib. Muhammad di negeri Yathrib sana, ia membawa wahyu dari pencipta alam semesta. Si penggembala itu pun segera pergi ke Yathrib, ke kota Madinah, dan ternyata bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun menceritakan tentang kejadian itu. Kata Rasulullah, sungguh demi Allah, kelak nanti di suatu zaman binatang-binatang buas akan berbicara kepada manusia, bahwa orang-orang sebelum mereka mendustakan ya firman-firman Rabb-nya. Nanti Pak, sebagian ulama mengatakan itu nanti di zaman Nabi Isa turun. Nanti singa, binatang-binatang buas akan berbicara kepada manusia. Ibu pergi ke taman safari si mengangung. Ya. Tapi subhanallah, Pak serigala itu berkata begitu. Apa kata serigala? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih mengagumkan dari ini? Muhammad di Yathrib membawa wahyu dari pencipta alam. Subhanallah. Ya. Dan memang subhanallah Pak, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah memang benar semuanya. Semua yang Rasulullah kabarkan terjadi, ya tidak? Kalaulah Rasulullah Nabi palsu, pasti yang Rasulullah kabarkan tidak akan terjadi. Tapi semua yang Rasulullah kabarkan berupa tanda-tanda hari kiamat terjadi semuanya. Di antaranya Rasulullah mengabarkan, inna baina yaday sa'ah, di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, akan munculnya api dari negeri Hijaz, yang saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra, di Syam. Dan ternyata itu terjadi pada tahun 654 Hijriah, di zamannya Imam Nawawi. Iya, itu keluar dari Harrah Syarqiyah di kota Madinah. Subhanallah, benar terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan satu qatiluna qauman sigharal a'yun, kalian nanti akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek. Ya. Mereka akan membunuhi kalian di awal kali pertama. Kemudian setelah itu kalian akan memukul mundur mereka. Ternyata benar terjadi seperti apa yang Rasulullah kabarkan. Bahwasanya Rasulullah itu yang dimaksud tentara Tartar. Di mana tentara Tartar mengalahkan kaum muslimin Mongolia itu. Di mana kota Baghdad jatuh di tangan kaum Tartar, sampai 3 juta kaum muslimin disembelih habis. Yang kemudian selama 2 abad atau 3 abad lamanya ia menguasai negeri-negeri Islam, yang kemudian dipukul mundur di zaman Syekhul Islam Taimiyah, ya, dalam sebuah peperangan yang sangat dahsyat namanya Ainul Jalut. Itu sebuah peperangan yang sangat bersejarah dalam Islam. Masadaqah Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW mengabarkan, waktu itu Rasulullah sedang tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Tiba-tiba Rasulullah bangun dan tertawa. Aku bermimpi, kata Rasulullah,
Umatku nanti akan berperang di atas lautan, di atas perahu-perahu bagaikan ia raja-raja. Kemudian Rasul tidur lagi. Setelah itu bangun tertawa lagi. Aku melihat umatku akan berperang di atas lautan, bagaikan ia mulukun alal asirrah. Lalu Muslim berkata, wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari mereka. Ya, engkau masuk dari mereka. Ternyata benar. Di zaman Yazid bin Muawiyah, itu tentara pertama yang berperang di atas lautan. Dan ternyata kata Rasulullah, benar, engkau termasuk ya generasi pertama yang ikut perang. Ummu Sulaim ikut. Ya, benar yang Rasulullah kabarkan kan? Terjadi yang Rasulullah kabarkan kan? Terjadi. Makanya itu semua menunjukkan akan sidqun nubuwah, kebenaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, Masya Allah Pak, sampai hari ini Pak, berita-berita yang kita dengar tentang orang-orang barat yang menemukan kejadian-kejadian yang ternyata semua pembenarannya ada dalam Al-Quran, membuat tercengang mereka. Ya, itu menunjukkan bahwa risalah Rasulullah memang benar, hak. Makanya Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami itu di ufuk timur dan barat, dan bahkan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas kepada mereka bahwa Al-Quran itu hak, benar. Maka kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang Rasulullah kabarkan berupa tanda hari kiamat itu benar, berarti hari kiamat memang benar Pak. Dan itu pasti terjadi. Apa persiapan kita menuju kiamat kalau begitu? Maka taatilah Rasul, pelajarilah sunnah-sunnah Rasul, jadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan kita, Rasulullah SAW sebagai uswah suri tauladan kita. Ya, kita berusaha akhal Islam azakumullah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah. Ats-tsaniyah, yang kedua, kata beliau. Udah jam 5 lewat. Mau dibuka tanya jawab nggak? Hah? Nggak usah. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwa Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersama Allah seorang pun juga dalam beribadah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang sudah memberikan berbagai macam kebutuhan kepada mereka. Tahu-tahu manusia beribadah kepada selain Allah. Siapa yang tidak marah, Pak? Allah pasti marah. Coba kalau antum punya pembantu, itu sudah berbagai macam fasilitas antum sediakan, sampai kamar, rumah, fasilitas semua sudah sediakan nih. Tahu-tahu kerjanya sama orang, kesel nggak Pak? Kurang ajar. Allah sudah menciptakan kita berbagai macam fasilitas di dunia, sudah banyak, sudah tersedia semuanya. Apa yang tidak ada? Ada semuanya. Tahu-tahu beribadah kepada selain Allah. Maka Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik, maksudnya orang yang mati di atas kesyirikan. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Dalam riwayat Muslim, Allah akan berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan azabnya. Apa kata Allah? Ay abdi, ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha. Hai hambaku, bagaimana kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Apakah kira-kira kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Si hamba berkata, na'am ya Rabb. Allah berfirman, talabtu minka awan min hadha. Dulu di dunia aku minta kepada kamu lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi. Aku minta satu, jangan sekutukan aku. Fa'abaita illa syirik, tapi kamu enggan kecuali berbuat syirik. Maka tidak salah kalau Allah mengadab dia selama-lamanya Pak, karena syirik itu menyebabkan pelakunya selama-lamanya dalam neraka jahanam. Bayangkan.
Yang namanya selama-lamanya itu nggak dibatasi dengan 1 juta 2 juta tahun, Pak. Satu harinya di neraka itu sama dengan 50.000 tahun. Gimana 1 juta tahun, 1 miliar tahun terus menerus? La ilaha illallah. Syirik, makanya Nabi Ibrahim takut banget, Pak, untuk berbuat syirik. Khawatir, sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk apa? Menyembah berhala, ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir, apalagi kita, Pak. Nabi Ibrahim itu imannya luar biasa loh. Ya, kita iman yang Senin Kemis begini, merasa pede, saya nggak bakal berbuat syirik. Subhanallah. Ya, tidak ya akhi. Ingat, dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Zina dosa, riba dosa, korupsi dosa. Tapi syirik jauh lebih besar dari itu semua. Orang yang mati dalam keadaan zina, tapi dia tidak mempersekutukan Allah, masih ada kesempatan masuk surga? Masih. Tapi orang yang banyak berbuat kebaikan dan mati di atas kesyirikan, maaf, Allah berfirman, wa may yusyrik innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk surga. Allah haramkan surga terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan yang banyak itu digugurkan oleh Allah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, Allah akan batalkan amalan-amalanmu itu. Percuma, sia-sia, tidak ada manfaatnya amalan kita gara-gara kesyirikan. Makanya Pak, Ibu khawatir, kita harus khawatir dari yang namanya syirik ini, Pak. Iya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, syirik dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Syirik itu bukan kayak orang Sunda ya, siapa syirik. Kalau syirik orang Sunda itu artinya apa? Iri hati. Ya. Kalau syirik dalam bahasa Arab artinya mempersekutukan Allah. Syirik ada 2 macam. Yang pertama syirik besar, dan ini bisa menjadikan pelakunya kekal dalam api neraka kalau ia mati di atasnya. Syirik besar. Yang kedua syirik kecil, dan ini membatalkan amalan yang terkena syirik kecil itu saja. Ya, dua-duanya penting. Yuk kita pelajari, Pak. Kita jangan terpengaruh sama kata-kata kecil ya. Syirik kecil, kecil. Kata para ulama, syirik kecil itu lebih besar dari dosa besar. Ya, berat. Maka dari itu pelajari. Syirik besar, banyak macam-macamnya, banyak. Apa itu? Di antaranya ada 4 kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Cinta itu bisa berbuat syirik dengan cinta? Bisa. Ya. Ibu-ibu tahu tidak Bapak? Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini syirik apa? Syirik cinta, Pak. Syirik pertama kali muncul di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Adam belum ada syirik. Bahkan kata Ibnu Abbas, 10 generasi pertama dari anak Adam itu semua di atas tauhid. Satu generasi itu 100 tahun. Ya, berarti selama 1000 tahun dari semenjak Nabi Adam itu keturunannya itu semuanya di atas tauhid. Lalu datang, kata Ibnu Abbas, suatu kaum yang apabila orang solehnya meninggal dunia, sawwaruhum, digambar. Buat apa digambar? Sebatas ingin memberikan motivasi dalam ibadah. Setelah itu apa? Dibikin patung. Buat disembah belum, tapi sebatas untuk memberikan motivasi saja. Kemudian datang sebuah generasi yang tidak tahu menahu.
Lalu setan berkata kepada mereka, dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung ini, sembahlah. Terjadilah penyembahan, Pak. Nah, ketika itulah Allah mengutus Nabi Nuh. Dan di waktu itu ada 5 patung orang soleh yang terkenal. Namanya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. 5 patung ini 5 patung orang soleh. Bapak dan ibu-ibu tahu, orang-orang musyrikin Quraisy pun cintanya syiriknya dari sisi syirik cinta. Orang soleh juga. Lata orang soleh ternyata. Kata Ibnu Abbas, Lata itu tadinya seorang yang sangat soleh. Waktu hidupnya dia suka membuat makanan buat para jemaah haji. Makanya dalam bahasa Arab, Lata yalutu sawiqon, artinya membuat makanan untuk jemaah haji. Nah, ketika sudah meninggal dunia, dibikin patung di atas kuburannya, Pak. Namanya Lata. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya, yang menciptakan langit dan bumi Lata apa Allah? Allah. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 25 tuh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Orang musyrikin yakin tuh, orang musyrikin Quraisy itu yakin yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Tapi ketika ditanya, lantas kenapa kalian menyembah Lata? Apakah jawab mereka? Apa jawab mereka? Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah menceritakan, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali tandingan selain Allah itu berkata, apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya ini, Pak, kesyirikan orang Quraisy. Minta syafaat kepada orang yang sudah mati di sisi Allah. Padahal orang yang mati sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, makanya orang-orang Quraisy itu, Pak, ya, kalau ditimpa ombak besar lagi berlayar gitu, itu ditinggalin Latanya, Pak. Lupa udah sama Lata, hanya berdoa kepada Allah saja. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulk da'ullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa gelombang besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, segera mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Lupa sama Lata, lupa sama Uzza. Sementara sekarang kita di saat yang sedang genting mintanya ke kuburan, mintanya kepada Syekh fulan wa fulan wa fulan. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi ini, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang macam-macam kesyirikan, syirik kecil dan syirik besar. Nanti kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu atau bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah tidak berdosa Ustaz apabila membagi waris antar laki-laki dan wanita disamakan? Karena alasannya sekarang di zaman persamaan hak laki-laki dan wanita. Ibu, bapak, saya mau tanya. Ketika Allah menurunkan ayat warisan, Allah tahu nggak yang akan terjadi di masa depan? Allah tahu nggak?
Tahu nggak? Siapa yang mengatakan Allah tidak tahu yang akan terjadi di masa depan, berarti mengatakan Allah bodoh. Allah nggak tahu apa-apa. Allah nggak tahu. Ibu, bapak, yakin nggak Islam itu relevan untuk setiap zaman dan tempat? Hah? Sekarang saya mau tanya, kalau antum beli helm, yang harus menyesuaikan helm antum atau kepala antum? Hah? Yang harus menyesuaikan itu apa? Helm apa kepala? Kepala. Hah? Masa kepala harus menyesuaikan helm? Salah dong. Helm yang harus menyesuaikan apa? Kepala. Kepala itu syariat, helm itu adat. Nah sekarang zaman dan tempat harus menyesuaikan dengan syariat. Nah kalau misalnya di suatu zaman menyimpang dari syariat, salah siapa? Yang salah ya mereka, manusia yang menyimpang. Seharusnya mereka kembali kepada syariat Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menurunkan syariat kepada para nabi dan rasul, ya tentu itu semuanya untuk kemaslahatan mereka. Baik, wanita yang menciptakan siapa? Hah? Allah. Laki-laki yang menciptakan siapa? Allah. Bukankah Allah menciptakan wanita dengan fisik yang khusus dan berbeda dengan laki-laki dari sisi kekuatan dan yang lainnya? Bukankah Allah Maha tahu? Baik. Bukankah Allah yang memerintahkan para wanita untuk tinggal di rumah-rumah mereka? Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tapi masalahnya para wanita sekarang pengen emansipasi. Oh, persamaan dong. Kalau laki-laki kerja, kami juga kerja. Laki-laki fitness, kami juga fitness. Ya. Akhirnya apa? Dari seluruh lapangan-lapangan yang harusnya laki-laki, di situ perempuan ikut campur tangan. Jadi yang salah siapa? Mereka. Kewajiban hamba adalah mentaati peraturan penciptanya. Saya tanya sama Bapak, kalau pemerintah bikin peraturan, apakah kira-kira kita boleh melanggar peraturan pemerintah? Apa jadinya Pak kalau ternyata Bapak nerabas lampu merah, stop sama polisi, sini. Kenapa kamu nerabas lampu merah? Pak polisi, saya mah peraturannya beda. Kalau saya berhentinya lampu hijau Pak, bukan lampu merah. Itu peraturan siapa? Iya. Masa mau bikin peraturan sendiri? Ini dalam kehidupan manusia Pak. Bapak-bapak yang pernah jadi militer, ketika berbaris, tata cara baris berbaris saja harus berdasarkan referensi. Ya, tidak boleh menyalahi. Itu hukum manusia. Apalagi hukum Allah, pencipta alam semesta, yang lebih tahu tentang manusia. Seharusnya kita lebih taat kepada hukum Allah daripada hukum manusia, hukum adat manapun juga. Ya. Makanya ketika misalnya di Bali yang kerjalah perempuan, laki-laki di rumah. Ini hukum apa? Hukum adat. Sekarang apakah hukum adat lebih tinggi daripada hukum pencipta adat dan pencipta manusia maksudnya? Ya. Tidak bisa. Masa hukum manusia mengalahkan hukum pencipta manusia? Ini namanya manusia yang kurang ajar sama penciptanya, Pak. Ya. Taib, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Taib. Kalau ibu punya rumah, ibu punya hak nggak? Ini rumah saya berharap semua yang tinggal di rumah sini mengikuti peraturan saya. Ini rumah saya. Ya. Kita terkadang bikin peraturan di rumah mungkin zalim, tapi Allah tak pernah zalim. Bumi milik Allah. Yang menciptakan bumi Allah, menciptakan manusia Allah. Berhak dong Allah bikin undang-undang. Bahkan undang-undang Allah itu yang paling baik untuk manusia, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya.
Karena Allah ilmunya sempurna, sedangkan manusia ilmunya apa? Tidak sempurna. Makanya terkadang undang-undang selalu berubah. Terkadang ganti presiden, ganti undang-undang karena menganggap mau presiden ini nggak sesuai nih. Sementara Allah ilmunya sangat sempurna. Ilmu Allah sangat mencakup segala sesuatu. Mana yang lebih kita ridhai? Undang-undang buatan manusia yang bodoh, ataukah undang-undang buatan pencipta manusia yang sangat ilmunya sempurna, sedangkan manusia ilmunya sangat terbatas sekali, terbatas. Ya, hanya orang-orang yang berpikir yang bisa memahami itu ya akhi. Apa hukumnya di dalam masjid membaca Al-Quran dengan suara keras sementara ada orang yang sedang sholat sunnah? Dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, dan hadis itu sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Ternyata didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya atas yang lain. Makanya kalau kita di masjid baca Quran jangan keras-keras kalau ada orang lagi sholat, Pak, ganggu. Kita aja ya, dalam masalah ibadah itu harus saling menghormati. Dia sedang sholat, Bapak baca Quran, hormatilah dia yang berusaha untuk khusyuk gara-gara Bapak salah terus bacaannya. Iya. Baca walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla, tahu-tahu nyambungnya ke sabihis. Gara-gara Bapak lagi baca Quran, enggak khusyuk jadinya. Kasihan, Pak. Ya, makanya Rasulullah mengatakan jangan mengganggu satu sama lainnya. Enggak boleh. Saat anak pernah mendengar dari teman bahwa dosa yang paling besar bukan syirik, tapi berbicara agama tanpa ilmu. Karena berbicara agama tanpa ilmu itu berakibat rusaknya umat. Tetapi kalau dosa syirik kan diri sendiri tanpa berefek kepada orang lain. Bapak, memang ada ayat yang menunjukkan itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, ya, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah dan dosa dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmunya padanya. Kemudian Allah menutup, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Apakah berarti berkata atas Allah dengan tanpa ilmu itu mutlak lebih besar daripada dosa-dosa syirik? Kata para ulama, kenapa Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu? Karena berkata tanpa ilmu itu sebab segala macam kerusakan. Munculnya syirik karena berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam maksiat karena berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan karena berkata tanpa ilmu. Ya. Namun untuk hak kita dengan Allah yang paling besar itu apa? Syirik. Karena itu hak Allah yang paling besar untuk diibadahi. Ada seorang muslim memaksakan dirinya ingin jadi imam walaupun bacaannya tidak tartil dan terbata-bata. Sementara makmum ada yang lebih mahir bacaannya, makharijul hurufnya juga bagus. Apa sah ya salat berjamaahnya? Ya sah, Pak. Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda mengenai para imam, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian.
Jika sholat mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Jika sholat mereka salah, kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh imam tidak pengaruh kepada makmum. Tapi imam siap-siap aja nanggung dosa. Ya, pengen jadi imam. Padahal bacanya aja masih ancur-ancuran. Baca ijajul jim semua, ijajul jilatil ardu jil jala. Ini kok jim semua? Ya, artinya apa itu coba Pak? Ya, nggak takut dia berbuat dosa. Yang berdosa siapa? Imamnya. Imam yang berbuat dosa. Makanya kita ini sebelum menjadi imam, jangan yang kita pikirkan, wah biar kelihatan hebat, jangan. Yang kita pikirkan, saya siap nggak menanggung dosa? Apa keilmuan saya? Makanya Rasulullah menyebutkan tentang imam itu siapa? Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling hafal Al-Quran. Ya. Kalau dalam masalah hafalan sama, maka yang paling berilmu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Suami saya kerja di bank konvensional, Ustadz. Bagaimana harusnya sikap saya kepada suami? Apakah menyuruhnya mencari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah? Terima kasih. Betul Ibu. Namun yang perlu Ibu kuatkan adalah akidahnya dulu. Akidahnya dulu. Kata Aisyah, adalah ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalau yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Akidah belum kuat. Jadi gimana dong Ustadz? Suaminya suruh ngaji dulu Bu. Bawa ngaji, ya, perkenalkan dia tentang Allah, tentang syariat, tentang tujuan hidup kita di dunia untuk apa, bahwa kita akan meninggal dunia. Setelah dia yakin betul, baru sampaikan, Mas sadar nggak bahwa ternyata kerja di bank konvensional tuh ternyata gajinya nggak boleh Mas. Ini ada fatwa MUI-nya, ini ada fatwa ulamanya. Gimana ini Mas? Ternyata selama ini usaha kita tidak halal Mas. Saya maridho loh Mas, makanya seadanya aja, yang penting halal deh. Terkadang Pak, Ibu ya, yang membuat suami itu maju mundur istrinya. Nanti saya ngasih makan istri saya pakai apa? Biasa dengan gaji yang gede, tiba-tiba duitnya jadi kecil, jadi kepikiran itu. Padahal di situ kita harus punya jiwa qanaah. Ya. Maka dari itu Ibu, kuatkan dulu akidahnya. Sebab kalau dia sudah kuat akidahnya, insya Allah ya akan mudah buat dia untuk meninggalkan. Saya punya teman, dia cerita, tinggal dia di dekat dari rumah saya ke dia sekitar 5 kilo lah. Ya, suatu ketika dia menjemput saya untuk kajian, dia cerita, Ustadz, saya sedikit mau menceritakan tentang sejarah kehidupan saya. Gimana Pak? Pengen dengar nih, kata saya. Saya ini alhamdulillah Ustadz, baru kemarin keluar. Dari mana? Bank Mandiri. Wih, Bapak kerja di Bank Mandiri sebagai apa? Sebagai GM, General Manager. Saya mau tanya nih yang pernah kerja di bank, kalau General Manager itu apa namanya? Gajinya berapa? Bang, ketika saya duduk di majelis Ustadz, saya mendengar riba itu haram, kerja di bank itu haram. Bingung saya Ustadz.
Tapi alhamdulillah Ustadz, saya punya istri sangat mendukung sekali Ustadz. Dia bilang, Mas, saya nggak masalah Mas, penghasilan kecil asal halal, asal kita dapat gaji yang halal. Akhirnya apa? Saya berusaha keluar, ternyata ditahan. Boleh kamu keluar tapi tanpa pesangon. Ya sudah, saya tinggalkan tanpa pesangon Ustadz. Tanpa pesangon, bayangin Bu, keluar tanpa pesangon dalam keadaan dia punya kedudukan yang tinggi sekali. Ya. Kemudian apa kata dia? Terus sekarang gimana Pak usahanya? Ya saya kembali kepada usaha dulu yang pertama sebelum saya jadi kerja di bank. Dulu saya pernah jadi kontraktor tadi. Terus gimana Pak? Memang berat sekali Ustaz. Saya dulu per bulan gaji bisa 50 juta lebih. Sekarang sebulan cuma dapat 1,5 juta. Aduh, saya pusing kata dia. Tapi alhamdulillah saya punya istri mendukung. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Alhamdulillah Pak. Sedikit bisa yang halal itu penting Pak. Tapi subhanallah Pak, lama-lama dia terus menggeluti bidangnya. Sekarang alhamdulillah, ya semakin menanjak usahanya itu bagus. Rezeki ternyata tidak dari mana-mana. Kemarin sekitar 3 bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu telepon ke saya. Ustadz, saya ini baru sadar kalau kerja di bank tuh nggak boleh Ustadz. Sementara saya di kedudukan saya di bank ini sebagai presiden direktur, tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari saya. Saya yang paling tinggi di sini. Semua fasilitas saya miliki. Ketika saya mendengar kajian tentang riba, saya takut Ustadz. Tadinya saya merasa ragu, masa sih riba? Ya, setelah saya pelajari ternyata riba. Ya, tadinya saya masih tetap aja kerja. Pas saya baca ayat, ya kalau kalian tidak tinggalkan riba, maka bersiaplah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Saya langsung terkejut kata dia. Saya nggak siap Ustadz untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Langsung saya tinggalkan. Langsung saya ajukan pengunduran diri tanpa pesangon. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tapi itu memang butuh apa? Akidah, keyakinan. Ya, keyakinan Bu. Mohon diterangkan praktek sholat sesuai dengan diajarkan Rasul. Walah, ini mah panjang. Ini mas bisa ketemu beberapa kali pertemuan atau ibu. Apa beda laki-laki sama perempuan? Beda. Dalam syariat, laki-laki dan perempuan pada asalnya tidak ada bedanya, kecuali yang Allah bedakan dalam syariat. Iya. Di mana Allah menugaskan laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin wanita. Maghrib jam berapa ya? Oh, 9 menit lagi. Kalau begitu kita sampai sini dulu ya. Sambil persiapan menuju sholat maghrib. Soalnya bukan apa-apa, itu makanan udah dibagiin, makannya aja udah 10 menit. Ya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.